Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik dan sehat ya. Meskipun dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh, tetapi tetap sungguh-sungguh dalam belajar ya. Karena barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Oke? Ingat, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Tetap semangat dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Oke? Anak-anak, dalam pertemuan kali ini akan dipelajari materi konsep ilmu ekonomi. Lebih jelasnya, mari kita simak berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang konsep ilmu ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yosida Mayawati dari SMA Negeri 2 Wonogiri. Email saya yosida.mywt@gmail.com. Kompetensi dasar dalam konsep ilmu ekonomi ada dua. Yang pertama tentang pengetahuan, yaitu 3.1 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Kemudian 4.1 tentang keterampilan, yaitu menyajikan konsep ilmu ekonomi. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam bab konsep ilmu ekonomi yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian ilmu ekonomi. 2. Siswa dapat mengklasifikasikan perbedaan pembagian ilmu ekonomi. Itulah tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Peta konsep dalam bab ini adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, pembagian ilmu ekonomi. 3. Tentang prinsip ekonomi. Untuk pembagian ilmu ekonomi dibagi lagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi teori ekonomi. Sekarang kita masuk dalam pengertian ilmu ekonomi. Arti secara etimologi dari bahasa Yunani, ilmu ekonomi itu dari kata oikonomia. Oikonomia dibagi menjadi 2, yaitu oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Bisa juga kaidah atau pengelolaan. Jadi, pengertian yang sederhana dari ilmu ekonomi adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah cara pengelolaan suatu rumah tangga. Sekarang kita masuk dalam B, pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. 2, ilmu ekonomi teori. 3, ilmu ekonomi terapan. Dalam ilmu ekonomi teori dibagi lagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Penjelasan dari ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang mengumpulkan semua kenyataan yang penting tentang topik tertentu.
Ilmu ekonomi deskriptif memaparkan kehidupan ekonomi secara apa adanya. Misalnya, kondisi perekonomian suatu daerah di tahun 1970. Kemudian, penjelasan dari ilmu ekonomi teori, yaitu ilmu ekonomi yang menjelaskan secara sederhana tentang cara suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem ekonomi tersebut. Sekarang masuk dalam ekonomi mikro. Apakah itu ekonomi mikro? Yaitu bagian kecil dari perekonomian secara keseluruhan. Umumnya, ekonomi mikro menganalisis proses alokasi sumber daya di tingkat individu, perusahaan, dan industri. Kemudian, kalau ekonomi makro berarti kebalikannya, yaitu teori ekonomi makro menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Teori ekonomi makro bersifat global dan tidak membahas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian seperti perusahaan dan individu. Itu tidak dibahas dalam ekonomi makro. Selanjutnya, ada beberapa aspek penting yang dibahas dalam teori ekonomi makro, antara lain: yang pertama, perhitungan pendapatan nasional. 2. Keseimbangan nasional dalam perekonomian dua sektor. 3. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor. 4. Kebijakan fiskal. 5. Kebijakan moneter. 6. Pasar uang dan pasar tenaga kerja. 7. Teori inflasi. 8. Perdagangan luar negeri, nilai valuta asing, dan neraca pembayaran. Yang terakhir, tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk dalam penjelasan ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan yaitu ilmu ekonomi yang mencoba menggunakan kerangka dasar dari analisis yang diberikan oleh teori ilmu ekonomi untuk kemudian diaplikasikan. Misalnya, analisis ilmu ekonomi diaplikasikan ke dalam ekonomi pembangunan, ekonomi bisnis, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengerti dan memahami tentang materi konsep ilmu ekonomi, akan Ibu berikan soal tentang konsep ilmu ekonomi, yaitu yang pertama, berikan kesimpulan mengenai pengertian ilmu ekonomi. 2. Carilah pengertian ilmu ekonomi secara etimologi. Ketiga, carilah beberapa definisi ilmu ekonomi menurut beberapa ahli. Definisi ilmu ekonomi ini kalian cari 4 saja. Yang keempat, apa sajakah pembagian ilmu ekonomi itu? Yang kelima, terakhir, apa saja manfaat mempelajari ilmu ekonomi? Itu adalah soal yang harus kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Kemudian soal tersebut dijawab dan difoto, kemudian kirimkan ke Google Classroom Ekonomi. Nah, untuk pertemuan kali ini akan saya akhiri. Nah, demikian anak-anak materi yang telah Ibu sampaikan tentang konsep ilmu ekonomi. Sehingga secara etimologi, ilmu ekonomi itu dari bahasa Yunani. Ingat ya, ada 2 bagian, yaitu oikos dan nomos.
Pembagian ilmu ekonomi juga ada 3. Ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi teori dibagi lagi menjadi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Siapa yang masih ingat tentang pengertian ilmu ekonomi deskriptif? Ya, yaitu ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya sedang terjadi di masyarakat. Ya, jadi memberikan keterangan yang melibatkan berbagai informasi yang terjadi di masyarakat secara menyeluruh. Itu. Nah, sekarang masih ingat tentang ilmu ekonomi, teori ekonomi? Ya, teori ekonomi itu biasanya merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Nah, itu adalah tentang teori ekonomi. Ekonomi makro itu bagian dari teori ekonomi. Ekonomi makro tadi pelajari tentang apa? Ya, yaitu tentang mekanisme kerja perekonomian yang luas secara keseluruhan. Contohnya apa tadi? Tentang apa? Ya, betul, tentang pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan sebagainya. Jadi, tujuan ilmu ekonomi makro itu untuk apa? Untuk memperbaiki kebijakan ekonomi. Iya, itu betul. Nah, sekarang untuk yang ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro tadi mempelajari tentang apa, anak-anak? Iya, betul, mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Ya, itu. Jadi, ruang lingkupnya kecil dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, ruang lingkupnya kecil, tidak seperti ekonomi makro yang ruang lingkupnya besar. Nah, mikro itu kecil, gitu ya anak-anak. Ya, setelah ekonomi, teori ekonomi, selanjutnya tentang ilmu ekonomi apa anak-anak? Iya, betul, tentang ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini menggunakan teori ekonomi seperti pengukuran, metode analisis statistik, serta elektrometrik untuk menginformasikan kebijakan ekonomi yang harus dilakukan. Jadi, ilmu ekonomi ini diterapkan dalam fakta-fakta yang terjadi. Begitu anak-anak. Demikian anak-anak kesimpulan dari materi konsep ilmu ekonomi yang telah Ibu sampaikan tadi. Ya, jangan lupa soal yang Ibu berikan tadi dikerjakan di buku kalian. Kemudian jawabannya difoto. Setelah itu dikirimkan ke Google Classroom Ekonomi. Waktunya yaitu sampai nanti sore. Ya, jangan sampai lupa. Karena pembelajaran jarak jauh tidak terbatas waktu, jadi bisa sampai sore nanti. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Terima kasih.